بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, kami menyampaikan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita semuanya, pagi hari, sore hari, siang hari, dan juga malam hari. Dan patutlah kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan kita agar beribadah kepada Allah. Yang nomor dua, saya secara khusus dan juga mengajak kepada jamaah semuanya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua kita, Bapak Kepala Desa Hafizahullah Ta'ala, Bapak Muji Damai, Masya Allah, ingkang sampun paring wejangan datang kita sedaya. Ngapunten kula mboten saged basa halus, kula niki wong Gresikan. Tapi alhamdulillah ini orang tua kita. Ya, dan tidak ada satu pekerjaan yang paling berat melainkan pemerintah. Bayangkan ada huru hara yang dipanggil pemerintah dulu. Ada ribut-ribut, bukanlah kita, tapi yang dipanggil adalah aparat pemerintah. Banyak sekali jasa mereka. Maka Allah Ta'ala memerintah pada kita mentaati pemimpin. Jadi mentaati pemimpin itu bukan perintahnya manusia, perintahnya Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, karena Allah Ta'ala pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, karena beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan masalah untuk kita. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin yang dipilih dari kalian semuanya. Ini adalah perintahnya Allah. Oleh karena itu ulama-ulama sunnah selalu mentaati pemimpinnya. Dan juga termasuk pemimpin yaitu orang-orang punya ilmu. Maka orang punya ilmu memperbaiki akhlaknya masyarakat. Dan alhamdulillah kita sudah bertahun-tahun ngaji di beberapa tempat di Kediri ini. Allah Ta'ala yang menjadikan kita aman negeri ini. Dan dengan ilmu menjadi sejuknya hati kita, karena kita dengan ilmu tidak mau mencuri, tidak mau mendolimi orang. Dengan ilmu kita tidak demonstrasi, ya, tidak mengolok-olok pemerintah,
Taruhlah mereka salah, kita juga salah. Ya, bahkan juga oleh para ulama sunnah kita disuruh mendoakan kebaikannya pemerintah. Baiknya mereka, baiknya negeri, baiknya juga rakyat. Inilah ajaran Islam. Ya, yang mana Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mentaatinya. Bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima akhabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Beliau bersabda, utusan kita yang kita bersyahadat setiap hari minimalnya 9 kali, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pada waktu kita tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka beliau bersabda, kewajiban setiap kaum muslimin mentaati, mendengar dan mentaati pemimpinnya dalam yang kita senangi atau yang tidak kita senangi. Ya, karena semua pemerintahnya kadang-kadang kita tidak senang, tapi ketika diperintahkan kita yang baik, maka harus mentaatinya. Tetapi kalau diperintahkan yang tidak baik, kita tidak mentaati, namun tidak boleh menggunjing pemerintah, tidak boleh mengolok-olok. Bayangkan, tidak ada yang mengolok-olok pemerintah kecuali orang yang agamanya dangkal, yang Islamnya tidak kuat. Tidak ada para ulama mengolok-olok pemimpin. Alhamdulillah kita ngaji sudah beberapa tahun, ya, kita tidak ikut demo, tidak ikut pula di YouTube menjelek-jelekan pemimpin, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala menguji mereka. Ya, Allah Ta'ala memuliakan mereka. Bayangkan kalau kita tidak ada pemimpin satu saja umpamanya di lalu lintas, tidak ada satu orang yang menjaga di situ, bisa tempur kita, karena manusia tidak mau mengalah. Tapi dengan salah satu orang yang menjaga di situ, dengan diletakkan ini lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, menjadi sebab berjalannya. Ya, inilah harus kita faham. Ada kebakaran, waliul amri dulu yang menangani. Ada kerusuhan, waliul amri dulu yang menangani. Nah, kita doakan semoga pemimpin kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, terutama kekuatan iman untuk menghadapi sekian banyak cobaan. Ya, karena doa ini penting sekali. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi minal khair wa salahum wa salahil islam wal muslimin. Allahumma qarribhum ahlul khairi wan nasihin. Allahumma ba'id anhum bidanatas su'i wal mafsidin ya rabbal alamin. Subhanallah, para ulama sunnah senantiasa menghormati pemimpinnya. Dan juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi penjelasan, man ahana sultan, siapa yang menghina pemimpinnya, fit dunya, di dunia ini, ahanallahu yaumal qiyamah, Allah akan menghinakan orang-orang yang menghina pemimpinnya di dunia. Allah akan menghinakan besok pada hari kiamatnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Tirmidzi nomor 2150. Ini hadis beliau dari Rasulullah SAW, tadinya sebelumnya ayat Al-Quran. Demikian juga para ulama sunnah. Makanya kita akan menuntut ilmu, karena ilmu tidak bisa dicuri. Tidak ada orang jual ilmu, yang ada adalah mempelajari ilmu. Oleh karena itu kita hendaknya menjadi orang yang suri tauladan, ya. Maka kita taati hal-hal yang diperintahkan oleh para pemimpin kita. Lebih daripada itu, bagaimana ya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh orang tua kita, Bapak Kepala Desa, sekian tambah, semoga dengan ujian ini Allah segera untuk mengangkatnya. Karena Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, setelah penyakit,
sehat. Semuanya ada jalurnya. Dan doakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, mereka muslim, semoga diampuni dosanya, keluarganya diberi kesabaran. Karena baiknya orang mukmin selalu mendoakan saudaranya yang sehat, saudaranya sakit, yang meninggal dunia, semoga diampuni oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan di dalam surganya. Baik, pembahasan kita pada hari ini, kitab yang kita pegang, alhamdulillah orang tua kita datang, bapak kepala desa datang, kok babnya taat kepada wali amri ini. Ini rahmat yang cukup besar, Pak. Ini babnya sekarang ini kitabnya ulama dulu. Dia sudah berumur ratusan tahun. Bab la nara al-khuruja, kita ulang di sini halaman 97. Wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina. Ahli sunnah wal jamaah tidak boleh keluar dari pemimpin. Ya. Ala a'immatina itu ada dua macam. Tidak boleh keluar daripada pemimpin, tidak boleh keluar pula dari ulama sunnah. Subhanallah, sebelum kita lahir, sebelum ada kejadian huru hara, para ulama sudah menjelaskan kita hormati pemimpinmu. Orang yang memuliakan orang akan dimuliakan oleh Allah. Dengan dasar ayat, wa hadhihi mas'alah 'azimah. Apa katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Ini masalah yang cukup besar. Min usuli ahli sunnah wal jamaah, termasuk landasan ahli sunnah wal jamaah adalah memuliakan pemimpinnya. Annahum la yarawna al-khuruja ala wulati amril muslimin, bahwa ahli sunnah tidak membolehkan keluar dari pemimpin. Dengan dasar ayat yang sudah kita baca tadi, surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ada 3 ketaatan di sini. Ya orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat secara mutlak. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin yang mengurusi dirimu. Jadi ini perintah Allah, bukan keinginannya kepala desa, bukan keinginannya camat, bukan keinginannya bupati, gubernur, presiden. Tidak. Ini perintah Allah. Jika perintah Allah dikerjakan, dapat apa kita? Pahala. Jika dilanggar, berdosa. Jadi bukan orang tua yang menyuruh kita taat kepada wali amri, Allah Ta'ala. Mana hadisnya? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia taat kepadaku, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya kedudukannya di sini. Wa man ya'sil amira, barang siapa yang durhaka kepada pemimpinnya, mengata-ngatainya, merongrong, ya, dan juga menggulingkannya, faqad asani, maka sungguh dia maksiat kepadaku. Jadi ketaatan kita pada pemimpin disandarkan, yaitu ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak menjumpai ulama hadis yang demo, unjuk rasa, tidak ada. Makanya kalau kita diajak unjuk rasa jangan mau. Dalilnya ini. Alhamdulillah ya, kita taklim ya, beberapa tahun Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Fala yajuzul khuruju alaihim, kita tidak boleh keluar dari pemimpin. Walau kanu fasaqan, sekalipun dia fasik, sekalipun maksiat. Tapi kita tidak mengikuti maksiatnya. Ya. Kalau seorang pemimpin keliru maksiat itu kadang-kadang ada sebabnya. Karena kezaliman rakyatnya. Mana mungkin orang tua akan namperi anaknya kalau anaknya enggak nakal? Jadi kadang-kala
sesuatu yang dilakukan ketidakberesan seorang pemimpin itu karena sebab rakyat. Tidak mungkin kita akan dicegat oleh polisi di jalan kalau kita ikuti rambu-rambu. Dicegatnya karena kita melanggar marga. Jadi yang salah itu umatnya dulu. Li'annahum in aqadat bai'atuhum, karena mereka sudah dibaiat, sudah dipilih. Ini ulama sunnah yang tidak pernah mengambil duit dari orang, tidak disokok, tidak. Tapi karena ini adalah wahyu Allah yang harus disampaikan. Islam ya ikhwan, mendidik kita bagaimana menjadi yang aman. Ya. Alhamdulillah orang tua kita namanya Damai, semoga damai di kerumasan dan juga yang lainnya. Muji, semoga dipuji amalnya oleh Allah Ta'ala dengan selalu membantu yang baik. Nah, wasabatat wilayatuhum, dan itu sudah diakui kepemimpinannya. Wa fil khuruji alaihim walau kanu fusaqan mafasidu azimatun. Ketika kita jumpa pemimpinnya keliru atau durhaka, naudzubillah min dzalik, terus kita keluar, ini bukan kebaikan, malah menjadikan sebab kehancuran. Yang kita juga pernah keliru. Kita itu ngurusi orang tua, ngurusi anak, keliru, salah. Siapa yang manusia yang maksum? Yang maksum, yang bebas dari salah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelumnya. Tapi bagaimana kita menasihati ketika salah? Menasihatinya bukan di YouTube, bukan di internet, datang dengan bahasa yang bagus. Diterima alhamdulillah, tidak, itu urusan kita, urusan dengan Allah Ta'ala. Man saqqal asa, min saqqil asa, disebabkan karena kedurhakaan umat ini, waqtilafil kalimah, dan karena mereka cekcok, ya, tidak mau bersatu, waqtilalil amni, dan terjadi retak keamanan. Kalau sudah dikuncing pemimpinnya, terjadi huru-hara. Nah, tapi kalau dia salah, kita doakan, ya Allah ampuni, ya Allah berilah petunjuk, Allah mati tausan, ya Allah berilah petunjuk suku Taus. Bukankah Allah mengabulkan doa kepada ya hambanya? Sudahkah kita mendoakan pemimpin kita yang baik? Ini penting, ya. Yang ada dijelek-jelekan ke sana kemari itu enggak ada manfaatnya. Bayangkan kalau kita salah dimasukkan ke surat kabar, mau apa tidak? Tidak mau, padahal salah kita ini hanya sedikit. Salah kita dengan bagaimana kesalahan pemimpin yang dia mengurusi ini, mengurusi itu, yang lainnya. Wajar kalau keliru. Tetapi bukan di demo, bukan diunjuk rasa, bukan dijelek-jelekan. Awas jangan terpancing dengan orang-orang yang baca bismillah tapi mendemo. Nah, kita zaman sekarang zaman fitnah. Kalau antum menuntut ilmu syar'i, terang hati kita. Alhamdulillah kita bina saudara-saudara kita sekian tahun dengan ilmu. Apa kerusakannya? Tidak ada. Karena ilmu ini sebagai tolak ukur untuk mengetahui jahat dan juga yang baik. Ini tidak boleh, ini dalil, selesai. Ternyata ketaatan kita pada pemimpin ini Allah yang menyuruh, Rasulullah SAW yang menyuruh. Wa tasallatul kuffar al muslimin, atau tasallutul kuffar al muslimin. Kalau sampai terjadi pemimpin yang dipilih oleh kaum muslimin beragama Islam ini, lalu digoncang kesempatan orang kafir untuk menghancurkan orang Islam. Ya, jadi kita hidup seperti ini utamakan untuk sering membaca Al-Quran, sering membaca hadis, bertanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama sunnah ini, ma kharaja qauman ala imamihim illa kanat khalatuhum ba'dal khuruji aswa'u min khalatihim qabla al-khuruji. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah suatu rakyat yang keluar dari pemimpinnya melainkan lebih jahat keadaan rakyat itu daripada sebelumnya. Dan betul,
Ketika digolengkan, ketika digonjeng kesempatan orang berbuat jahat, meraja ini, membakar ini, merusak ini, kerusakannya lebih banyak. Tapi kalau kita bersabar, menasihati salah satu orang, ada menasihati, atau kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Maha mengabulkan doanya hambanya. Ud'uni astajib lakum, itu firman Allah. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Sementara ini jarang orang mendoakan pemimpinnya akan menjadi baik. Hati ini di genggaman Allah. Nah, sempatkan ketika kita khutbah, ketika kita bangun malam, doakan. Nah, karena yang menjadikan baik buruk ini Allah. Baiknya pemimpin, baiknya umat seluruhnya. Nah, belum tentu kita baik lalu bermanfaat untuk umat. Tapi pemimpin, subhanallah, makanya doanya di dalam dulu ya kita baca kitab, yaitu kitab apa sebelumnya dulu? Ushulus Sunnah. Yang baru-baru kemarin sebelum ini apa? Ya. Syarhus Sunnah. Apa kata Imam Barbari? Idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu alus sunnah. Itu ulama yang bukan bayaran, dia ulama sunnah. Kalau kamu menjumpai orang mau mendoakan baik pemimpinnya, itu ahli sunnah. Subhanallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sahibul hawa. Kalau kamu menjumpai orang menjelek-jelekan, mendoakan jelek pemimpinnya, itu orang penyembah hawa nafsu. Itu ulama sunnah, subhanallah. Jadi kalau antum didoakan saudara kita senang, bagaimana tidak mendoakan orang tua kita, presiden kita, yang lain bupati, yang lain, didoakan yang baik. Baiknya mereka manfaatnya lebih banyak daripada baiknya diri kita. Kita berbuat baik dalam satu dua orang, mereka manfaatnya banyak. Nah, inilah ajaran-ajaran Islam yang perlu kita timbang. Wa hadza hatta 'alal kuffar. Jangankan orang muslim, orang kafir pula idza qamu 'ala wali amri. Ketika mereka mentaati yaitu pemimpin mereka. Wa kharaju alaihi, lalu mereka itu keluar dari pemimpinnya, fa innahu yahtallu amnuhum, maka akan rusak keamanan negeri itu. Wa yusbiquna fi qatlin wa qatilin, dan terjadi akan bunuh membunuh. Nah, ya. Tapi kalau kita bersabar sambil berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah menolong orang yang bersabar. Karena kesalahan yang dilakukan oleh mereka kita tidak tahu. Maunya tuh orang lain supaya tidak salah, tapi kita boleh salah nih, keliru. Padahal dosa kita banyak loh. Siapa mengatakan kita tidak berbuat dosa? Wala yakiru lahum qaror. Kalau sudah pemimpin digoncang, negeri digoncang, tidak aman. Dan kalau sudah pemimpin dihasut, kekuatannya lebih tinggi. Kadang kalau orang tidak bersalah kena hukum, karena apa? Sebab kepanikan yang dihadapi. Inilah bagaimana kita sebagai orang muslim, orang mukmin punya ilmu, ya, membantu keamanan negeri ini. Membantu keamanan dengan kita menuntut ilmu dan kita beramal soleh. Jujur bagaimana dengan masyarakat, dengan tetangga. Kalau ada huru-hara, laporkan kepada pemimpin. Ada kasus-kasus tertentu, laporkan. Kama huwa masyahidu fi sawratil lati khatasat fitar, sebagaimana kita saksikan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang dahulu dan juga orang-orang sekarang. Ketika mereka menggulingkannya, bukan berarti setelahnya menjadi baik. Fa kaifa bil khuruji ala imamil muslimin, bagaimana kita keluar dari pemimpin yang dia itu orang muslim, yang dijaga oleh Allah Ta'ala kehormatannya.
fala yajuzul khuruju 'ala al-a'immati wa in kanu fusaqan. Tidak boleh keluar kita ini dari pemimpin sekalipun pemimpin itu berbuat jahat umpamanya. Karena kalau keluar bahayanya lebih besar. Dalam satu hadis wa in dzuriba dhahuka wa ukhidha maluka isma' wa ati. Sekalipun punggungmu dikepui, sekalipun hartamu dirampas, tetap perintahnya yang baik amalkan. Imam Ahmad al-Khatis rahimahullah taala ketika difitnah oleh kelompok Mu'tazilah, diseret, disel di penjaranya pemimpin, tapi sabar Imam Ahmad. Tidak mengolok-olok pemimpinnya. Karena apa? Karena Imam Ahmad tahu yang membawa dia kepada pemimpin ini kelompok yang jahat Mu'tazilah, yang selalu mengkafirkan orang kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Pokoknya kafir. Nah, ketika diadu yaitu Imam Ahmad bantah-bantahan dengan Mu'tazilah menang, apa kata pemimpin? Suruh keluar, lepaskan dari penjara orang tua Imam Ahmad, kasih duit suruh pulang. Subhanallah. Ketika anak buahnya, murid-muridnya, wahai imam, aku ini diperintahkan apa untuk membela imam kami? Disuruh diam. Ya. Subhanallah. Orang punya ilmu, kesabaran sementara untuk kenikmatan selamanya. Ya. Bayangkan pada zaman Al-Wasil sahabat yaitu Jabir dibunuh oleh mereka, tapi sahabat Anda suruh bersabar, suruh sabar. Ini ilmu yang hilang di tengah masyarakat. Ya, kita baca ini sudah bertahun-tahun ini, bukan karangan sekarang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati pemimpinmu. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kamu tetap mengetahui dengan nyata, dengan bukti ilmu bahwa pemimpinmu sudah kufur. Nah, tapi yang meneliti ini bukanlah orang awam. Orang awam tidak tahu. Ya, karena suatu saat orang melakukan kekufuran dia tidak kafir karena tidak tahu. Orang melakukan kemusyrikan dia tidak jatuh kepada musyrik karena dia lupa atau kan dipaksa. Nah, terkadang kita hanya melihat dari jauh. Bayangkan ada orang bepergian jauh membawa unta dan bekalnya. Ketika capek lelah lalu dia berteduh di bawah pohon, untanya pergi dengan bola yaitu bekalnya. Sedih. Bayangkan tidak ada HP, tidak ada orang, pergi dengan unta, untanya pergi dengan bekalnya. Kalau bekalnya masih ada, enak. Allah mengembalikannya. Karena berdoa kepada Allah mengembalikan. Karena sangat gembiranya dia ngomong, ya Allah engkau hambaku, saya ini Tuhanmu. Itu kalimat kufur apa kalimat iman? Kufur. Ya Allah kamu itu hambaku, saya ini Tuhanmu. Saking gembiranya keliru ngomong. Min sabkil kalam, min syiddatil farah, karena sangat gembiranya. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Itu sudah jelas kalimat kufur. Gimana ya Allah engkau hambaku, saya Tuhanmu. Tapi Allah Maha tahu ini keliru. Saking gembiranya luput. Makanya seorang khatib yang lain ketika keliru ditanya nanti, kalau hukumnya ini bagaimana? Kalau dia menyelisih dari yang pertama, berarti yang pertama tadi dia khilaf. Nah, fal fisku wal ma'asi, maka kefasikan dan kemaksiatan pemimpin la tujibul khuruja alaihim, tidak mewajibkan kita harus keluar, harus berontak. Nah, ilmu ya kawan, tidak ada di pasar, di toko nggak ada. Apalagi di internet jarang begini dibaca. Karena orang sudah ngamuk terus, marah di dia. Khilafan lil khawarij, kecuali kelompok khawarij.
radikalisme ini kelompok Khawarij ini. Kelompok Khawarij itu mempunyai prinsip kalau orang Muslim siapa saja melakukan dosa besar kafir. Nah ini. Jadi mereka itu ciri-cirinya kelompok Khawarij itu 3. 1, mengkafirkan pemimpin. Apalagi perempuan mencuri, sudah dianggap dosa besar, harus dibunuh, harus digulingkan. Yang nomor 2, mengajak orang untuk keluar daripada pemimpin. Mengajak orang untuk keluar dari pemimpin. Yang nomor 3, dia akan membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengan si dia. Nah, ini kerjanya kelompok Khawarij. Tapi mengatakan la ilaha illallah. Dia juga sholat, tapi punya prinsip yang tidak benar. Ingat 3 ini. Dia selalu merongrong pemerintah. Yang nomor 2, untuk mengajak orang supaya demo keluar. Nomor 3, yaitu menyerang orang yang tidak sependapat dengan dia, seperti ISIS. Nah, hati-hati, karena mereka itu pakai dalil, tapi dalil bukan pada tempatnya. Subhanallah, pemimpin ini nikmat kalau banyak orang as-salafus saleh, ahli sunnah. Kenapa? Ketika melakukan satu kejahatan bukan dikusur, didoakan, ya Allah berilah petunjuk si dia. Nah, bayangkan kalau kita umat Islam mendoakannya pemimpinnya dan baik hati, akan dibalik oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita marah, kita doakan jelek, bisa jadi pula akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, menjadi sebab hancurnya negeri, hancurnya kita. Nah, perhatikan di sini ilmu ya ikhwan. Apa kelompok Khawarij ini wal Mu'tazilah yarawna al-khuruj alaihim idza kana indahum ma'asin. Maka kelompok Khawarij ini, ya, kelompok Mu'tazilah ini berpendapat kita wajib keluar dari pemimpin, tidak perlu taat ketika pemimpin itu maksiat. Padahal orang Khawarij juga maksiat. Wa khasala minhum fisqun, ketika terjadi kefasikan, fayaquluna hadza wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Anehnya di sini kelompok Khawarij itu mengatakan berontak kepada pemimpin itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita lain, ahli sunnah amar ma'ruf nahi munkar maknanya memerintahkan yang baik, memerintahkan sholat, siam. Tapi mereka tidak. Amar ma'ruf itu menggulingkan pemimpin. Hati-hati dibawa bahasa Al-Quran ini untuk hawa nafsu mereka. Nah, perlu kita sekarang mempelajari, yaitu akidahnya kelompok ISIS atau kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, supaya kita paham. Karena mereka itu baca ayat loh, ya, dan juga bertopi dengan baju seperti saya ini, bahkan juga sholat siap. Pertama, wa usulil mu'tazilati khamsatun, landasan-landasan pokok prinsip hidup Mu'tazilah Khawarij ini ada 5. Al-awwal at-tauhid. Nah, jadi tauhid ini bukan beribadah kepada Allah, menurut mereka tidak. Wa makna huwa nafyu sifat, Allah tidak punya sifat. Tapi megang makna tauhid. Jadi ada tauhid menurut ahli sunnah, kita hanya beribadah kepada Allah, meyakini semua alam ini hanya Allah menciptakan. Allah Ta'ala memiliki sifat dan nama yang sempurna, nama yang baik. Tapi mereka pinjam kalimat tauhid ini untuk ngelabui masyarakat umum. Padahal makna untuk mereka tauhid ini, Allah tidak punya sifat. Jadi Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah Ta'ala tidak berkuasa, seperti tembok. Loh, tapi mengambil nama at-tauhid, hati-hati ya. Tauhid menurut ahli sunnah, tauhid menurut kelompok ISIS atau kelompok Khawarij Mu'tazilah beda. As-sani al-adlu,
Nah, mereka punya prinsip nomor 2, harus tegakkan keadilan. Kalau keadilan menurut din, melaksanakan perintah Allah itu adil, meninggalkan larangan Allah Ta'ala itu adil. Ya, kita waktunya sholat, waktunya cari rezeki, waktunya kita istirahat. Itu namanya adil menurut din. Tapi menurut mereka lain, adil nafyul qadar, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menakdirkan manusia. Allah Ta'ala tidak tahu hambanya. Fayaquluna inna isbatal qadari jawrun wa dhulmun. Mereka punya prinsip kalau Allah Ta'ala menakdirkan hamba sebelum hamba itu lahir, itu adalah kecurangan dan kezaliman. Wa yajibul adlu ala Allah, maka wajib adil bagi Allah. Maknanya Allah Ta'ala tidak tahu, baru tahu kalau hambanya sudah berbuat. Ternyata adil menurut mereka ini tidak sama adil menurut ahli sunnah. Perlunya mengaji. Yang nomor 3, mereka punya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sama kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi praktiknya beda. Kita amar ma'ruf, merintah orang untuk sholat, merintah untuk orang supaya dia tidak mencuri, ya, supaya dia tidak berzina, tidak minum khamr, tidak mabuk. Ini nahi mungkar, amar ma'ruf dalam Islam. Memerintah agar kita hanya memohon kepada Allah, mentaati Rasulnya, mentaati pemimpin yang sah. Tapi menurut mereka apa ini? Yuriduna bihi al-khuruja ala a'immatil muslimin. Amar ma'ruf nahi mungkar kelompok Khawarij Mu'tazilah ini maksudnya, ayo kita keluar dari pemimpin yang sah yang dipilih dari orang Islam itu. Jadi maknanya kita ini tinggalkan, jangan ditaati presiden itu, jangan ditaati gubernur, bupati, camat, desa itu jangan ditaati. Hati-hati loh ini. Tapi mereka pakai lambang bajunya baju kaum muslimin. Mereka berdalil lah, ini yang membuat silau orang. Makanya kita harus mengaji sama-sama dalilnya, tapi penggunaannya beda. Ada orang ambil pisau, beli pisau untuk beleh ayam, baik apa? Tidak baik. Baik. Ada lagi beli pisau untuk nusuk orang. Sama-sama pisau yang dibeli. Satu untuk nyembelih ayam dimakan, nah satu untuk membunuh orang. Nah, ayat ini dipinjam oleh mereka untuk menghancurkan pemimpin. Nah, ya, kitab ini sudah lama ini. Lihat itu anunya itu. Apa itu lahirnya dia disebutkan di situ itu, ya. Tahun yang sekitar abad ketigaan. Sekarang sudah abad berapa ya? Selanjutnya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar mereka ini adalah mengajak orang bisik-bisik, ayo kita keluar dari pemimpin, ayo kita demo, ayo kita cari kesalahannya. Bayangkan kita dicari kesalahannya tidak mau, bagaimana mencari kesalahan orang yang banyak faedahnya di tengah umat? Ar-Rabi nomor 4. Nah, kaidah nomor 4. Al-manzilah bainal manzilataini. Wa wal hukmu ala ashabil kabairi bil khuruji minal islami wa atamid dukhul fil kufri wa amal khawarij fayahkumuna alai bil kufri. Kelompok Mu'tazilah memberi penjelasan kalau orang itu dosa besar tidak dikatakan Islam, tidak dikatakan kafir. Nah, kalau bukan Islam bukan kafir itu terus apa? Islam itu kebalikannya kufur. Kalau kelompok Khawarij dikafirkan, kok orang pernah mencuri satu telur kafir, bunuh, habis orang ini. Kelompok Mu'tazilah dia bukan kafir, bukan muslim, kalau mati ya jangan disolati, bukan muslim. Ketemu jangan disalami, bukan muslim dia. Menikah jangan dia, loh macam-macam banyak, hidup mereka itu sempit. Sedangkan kelompok Khawarij
mengkafirkan. Orang melakukan dosa besar walaupun itu mencuri hanya satu telur dikatakan kafir, berarti tidak boleh salaman dengan mereka, tidak boleh berimam dengan mereka, tidak boleh menikah dengan mereka. Banyak karena udah kufur. Nah, ini makna al-manzilah bainal manzilatain. Bahaya prinsip ini kalau diterapkan di tengah kehidupan. Yang nomor 5, infadzul wa'id. Ma'nahu man mata ala maksiatin wa ya kabira minal kabair duna syirki fa huwa khalidun mukhlatun finnar. Mereka punya prinsip bahwasanya pelaku dosa besar mesti ke neraka selamanya. Tidak ada istilah ampun. Orang itu kalau sudah istighfar tidak bisa melakukan dosa besar, tetap dihukumi kafir. Masuk neraka selamanya. Berarti tidak ada orang yang masuk dalam surga. Wong kita ini berbuat dosa. Nah, ini bahaya. Ini kalau dibiarkan bahaya. Yang diudik-udik dulu pemerintah. Gimana digulingkan, ngajak orang ayo kita demo. Lalu kalau tidak mau dimusuhi. Ya, 3 perkara ini prinsip mereka harus pahami. Dan akidah mereka 5 ini. Selanjutnya, kalau huwa injar, sekalipun pemimpin ini berbuat curang, mungkin mengambil pajak kita, ya mungkin mengambil tanah kita umpamanya. Atau terjadi wa in ta'tu wa dzalamun nasa bi akhdhi amwalihim, sekalipun seandainya mereka ini menzalimi orang, menyita hartanya, wa daraba dhuhurahum, dan menggebui, memenjara umpamanya, mengesel umpamanya, au yaqtulunal muslima, atau membunuh orang muslim, fala yaronal khuruj alaihim, kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan. Bayangkan ini ulama sunnah, karena mereka suatu saat membunuh orang muslim itu sebab ada sebabnya yang kita kadang-kadang tidak tahu. Lihat di Saudi itu banyak dibunuh karena membuat kerajaan dibunuh kaum muslimin. Karena apa? Mereka mengata-ngata pemimpin itu pekerjaan paling berat, mengurusi sana, mengurusi sini. Kadang-kala yang mengacau juga orang-orang muslim. Bagaimana tidak panas? Ini udah bunuh saja, bunuh. Walaupun demikian kita tidak boleh keluar dari mereka, melihat madaratnya lebih besar. Fala yaronal khuruj alaihim, kita tidak boleh keluar, tetap kita harus mentaati yang baik. Liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati', dengarkan dan taati, wa in akhadha malaka, sekalipun barangmu dirampas. Umpamanya ada pelebaran jalan diambil 2 meter tanah kita tidak diganti, mohon kepada Allah. Mereka pelebaran jalan itu untuk masalah umum, bukan untuk satu orang. Hadis ini kaum muslimin. Kita sudah bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak cukup kita bersyahadat, tapi kita dengarkan pula wajalata dhahraka, sekalipun kamu dicambuk, dibui, dipenjara, tetap kebaikannya taati. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, subhanallah. Ini perlu disampaikan Pak Desa, yang lain, Bapak Camat, yang lainnya. Ternyata Islam itu rahmat. Jadi kalau ada orang Muslim ngamuk, marah, demo, itu bukan Islamnya, hawa nafsunya. Fasabru alaihim aula minal khuruj. Kita bersabar atas ketidaksenangan kita dengan tingkah mereka ini, itu lebih bagus daripada kita berontak. Mana hadisnya? Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Hadis riwayat Muslim. Man ra'a, barang siapa melihat, min amiri, dari pemimpinnya, syai'an yakrahu, tindakan yang dia tidak senang, yang dia benci, fal yasbir, suruh bersabar, bukan disuruh kita berontak.
Nah, mana yang mengatakan suruh berontak? Tidak ada. Sebab kalau mereka sudah marah, hubungannya dengan luar negeri, hubungannya dengan senjata. Orang-orang kuat itu dipilih oleh mereka. Makanya kalau jadi tentara harus, kalau saya nggak diterima pendek, harus orang tinggi, giginya harus, kemudian tidak boleh O, tidak boleh X, karena kalau jauh lari cepat. Jadi orang-orang kuat itu dipilih oleh mereka, disenjatai. Jadi kalau mereka marah, hancur rakyat ini. Makanya kita disuruh bersabar. Karena yang memerintah bersabar siapa? Allah. Yang memerintah kita bersabar siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita laksanakan ini aman negeri. Dan mereka juga ketika tahu bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui hambanya, dia bersabar, Allah akan menolong kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha itu menolong, an-nasr. Allah menolong orang bersabar. Subhanallah. Ya, ini ilmu yang tidak banyak disampaikan di tengah umat. Fahadha lima fil khuruji minal mafasidil azimah, minal mafasidil azimah, karena keluar daripada pemimpin kerusakannya besar. Orang yang penjahat keluar semuanya. Orang tidak tahu salah juga akan diajak oleh mereka. Sholat kita tidak bisa tenang, cari rezeki tidak bisa tenang, di rumah juga kita tidak tenang. Kenapa? Negeri sudah goncang. Dan kalau begitu ekonomi ambruk. Nah, ya, nilai mata uang turun, banyak masalahnya. Kita mau keluar juga takut, karena kalau sudah begitu marah mereka, siapapun dianggap ini mungkin ini, dihabisi semuanya. Itulah kejadian-kejadian zaman dahulu dan juga di Timur Tengah yang lainnya. Makanya kita doakan, ya, semoga pemimpin-pemimpin kita tetap bersabar, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kita pun juga harus bersabar. Alhamdulillah. Fahadha min babi irtikabi akhaffi dhararaini lidaf'i a'laha. Kenapa tidak kita demo? Untuk menghilangkan bahaya yang cukup besar. Bayangkan kalau sudah di demo, rumah dibakar, kantor dibakar, besar bahayanya. Membangun tidak cepat seperti itu, kerusakan yang banyak. Tapi kalau kita bersabar mohon kepada Allah, Allah mengabulkan doanya, selesai. Nah, inilah kesabaran ini yang belum tertuang oleh diri kita. Nasihat ini yang belum pernah tertuang pula. Belum pula juga kita berdoa pada Allah. Makanya malam hari doakan pemimpin kita, ya, agar menjadi yang baik, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dan juga dimudahkan dalam urusannya. Itu akidahnya ulama sunnah. Nah, wa hiya qaidah inda ahli sunnah wal jamaah. Inilah qaidahnya ahli sunnah wal jamaah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis sabri ala jawril wulati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar bersabar atas curangnya pemimpin loh. Wa in zalam, sekalipun mereka zalim, mengambil harta kita, tidak dikembalikan umpamanya. Wajaru, sekalipun mereka curang, wa in fasaqu, sekalipun fasik, tetap dengan kesabaran Allah menurunkan kita. Karena apa? Karena kejahatan yang muncul dari orang tertentu itu balak dari Allah, ujian dari Allah untuk menguji orang beriman. Ketika kita bersabar, berdoa pada Allah, tetap berlaku baik, Allah akan menurunkan kebaikan. Kemudian berikutnya, wala tad'u alaihim, kamu jangan mendoakan jelek pemimpin. Bayangkan kita punya orang tua, kita doakan jelek, dikepui kita ini, diajar kita ini. Bagaimana pemimpin dia doakan jelek? Kejelekan pemimpin bahaya lebih besar daripada kejelekan perorangan. Nah, ya. Wala tad'u alaihim, jangan didoakan jelek. Kita ini punya hawa nafsu, tapi kalau ada ilmu, hawa nafsu itu turun dia. Tapi kalau tidak ada ilmu, tetap membakar hawa nafsu ini.
La yajuzu du'a'u alaihim, tidak boleh kita mendoakan jelek kepada pemimpin. Li'anna hadza khurujun maknawi, karena ini adalah demonstrasi hati. Demonstrasi hati itu mendoakan jelek. Mislal khuruji alaihim bisilah, seperti demonstrasi fisik. Demonstrasi hati mendoakan jelek tidak boleh. Wong kita didoakan jelek juga tidak mau. Bayangkan kalau kita timbang baik mana diri kita dengan pekerjaan pemimpin, baik pemimpin. Ketika ada huru hara jam 12 bangun mereka jaga terus. Dan mereka mengawasi terus, kita enak tidur. Nah. Mereka dapat gaji, iya kita juga dapat gaji, dapat rezeki. Oleh karena itu kalau kita tahu kita mendoakan baik, insya Allah akan baik. Ya, makanya kita orang ahli sunnah gimana selalu mendoakan dan juga membantu apa yang dikerjakan, membantu keamanan dalam satu masyarakat. Ya, membantu pula didoakan, yang membantu juga dengan menuntut ilmu, beramal soleh. Wa kaunuhu ta'a alaihim, karena mereka mendoakan jelek kepada pemimpinnya, li'annahu la yara wilayatahum, berarti dia tidak setuju dengan kepemimpinan itu. Jadi kalau ada orang mendoakan jelek, berarti dia protes kepada orang yang memilih dia. Fal wajibu ad-du'a lahum bil huda was salah. Maka kewajiban kita ahli sunnah wal jamaah mendoakan agar pemimpin kita mendapatkan petunjuk dan menjadi orang yang baik. Karena baiknya pemimpin kalah baiknya ulama. Ulama hanya menasihati, belum tentu diterima. Tapi kalau sudah pemimpin, dia punya kekuatan sultan wilayah, tangkap, masuk penjara. Kita ulama tidak bisa menjara orang. Bayangkan ketika ada yang macam-macam yang turun, para pemimpin ulama nggak bisa turun, karena ulama yang punya ilmu menyampaikan, mereka punya kekuatan. Ya, la du'a alaihim, jangan didoakan jelek. Fahadha aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Inilah prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah maknanya ahli hadis. Jamaah ini bersatu. Subhanallah, kita ngaji sedikit waktunya, tapi kita rasakan hasilnya. Terjalin kita persaudaraan kaum muslimin. Kita tidak mencuri, tidak bohong, tidak demo, tidak pula unjuk rasa, tidak pula membongkar kesalahan-kesalahan pemimpin. Semuanya ini hidayah dari Allah. Sebabnya kita menuntut ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh bela agama, akan kami tunjukkan jalannya. Ya, inilah yang kita panuti. Bagaimana kita memperbanyak menuntut ilmu agar diri kita ini menjadi baik dan agar menjadi sebab orang lain menjadi baik. Nasihatin jangan didemo, jangan diungkap kesalahan, yang kita juga punya kesalahan kok. Doakan yang baik, Allah Ta'ala yang menggenggam hati mereka. Fa idza ra'aita akhadan yad'u 'ala sultani, yad'u 'ala wulatil umur. Apabila kamu menjumpai ada orang yang mendoakan jelek, ini mendoakan, bagaimana sampai demo? Apabila kamu lihat salah seorang mendoakan jelek kepada pemimpinnya, fa'lam annahu dhalun fi aqidatihi. Ketahuilah itu orang tersesat, enggak punya akidah yang benar. Nah, tadi dijelaskan oleh Imam Barbari, fa'lam annahu sahibul hawa. Ini ulama sunnah ya ikhwan. Makanya tidak ada para sahabat yang mendemo. Pada waktu sahabat Ali di demo itu, siapa yang mendemo? Kelompok Syiah, kelompok Khawarij. Hati-hati. Nah, walaysa ala manhaj salaf, dia bukan ahli salaf, bukan ulama salaf. Wa ba'dun nasi qad yattakhidhu hadha min babil ghira wal ghadab lillah. Ada kalanya orang mengatakan kamu mendemo ini dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Keliru. Saya mendemo ini lillahi ta'ala, bukan. Itu li syaitan, bukan lillah. Allah menyuruh kita mentaati pemimpin kok.
Dia mendemo katanya lillah, seperti orang berbuat zina. Saya ini ikhlas karena Allah. Zina ikhlas karena Allah. Saya mencuri karena Allah. Itu orang nggak beres otaknya. Lakinnaha ghairatan wa ghadaban fi ghairi mahalliha. Dia marah tapi bukan pada tempatnya. Li'annahum idza zalu khasalatil mafasid. Sebab kalau sudah tidak ada pemimpin, hancur umat ini. Bayangkan kalau ada pencurian yang dilaporkan bukan ulama, Pak Yai ini orang itu mencuri, enggak, dicari Pak polisi, cari kepala desanya. Nah, ketika ada tamu yang tidak beres, yang dipanggil bukan seorang alim, enggak, dipanggil pimpinannya, kepala desanya, dipanggil babisanya juga. Subhanallah ya. Itu kenyataan dalam hidup. Kebakaran yang bergerak dulu bukanlah ulama. Kan ulama nggak punya apa-apa dia. Hanya menasihati tok. Kalau tidak ada kekuatan fisik untuk melawan mereka, tidak akan terjadi. Ya. Makanya beliau menjelaskan, man ahana sultanillahi ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghina para pemimpin yang dipilih dengan sah, Allah akan menghinakan dia besok pada hari kiamat. Qala al-Imam Fudail bin Iyad, subhanallah, Imam ahli sunnah ini. Wa yara dzalika 'ala al-Imam Ahmad, demikian juga pendapatnya Imam Ahmad. Law anni a'lamu anna li da'watan mustajabatan la sarraftuha lis-sultan. Subhanallah, orang punya ilmu ya kan. Seandainya saya ini mengerti doaku ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, saya bukan untuk saya, tapi untuk pemimpin saya. Sebab kalau dia berdoa untuk dirinya baik, berarti dia saja yang baik, umat tidak baik. Tapi kalau berdoa mustajab untuk pemimpinnya, baiknya pemimpin, baiknya umat, baiknya masyarakat, baiknya negeri. Sampai di situ para ulama sunnah, kecintaannya kepada pemimpinnya dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Dan makanya doakan malam hari, pagi hari, terutama pada saat sekarang digoncang negeri ini, berdoa semoga diberi kesabaran, semoga diberi petunjuk, dan semoga pula mendapatkan pula kekuatan iman, kekuatan fisik, agar kita orang bawahnya tidak kena imbasnya dari orang yang ingin melakukan kejahatan. Baik, saya tambah satu baris ini. Wal Imamu Ahmadu sabara fil mikhnah. Imam Ahmad bersabar ketika difitnah, ketika dimasukkan penjara. Tidak ngamuk, tidak marah sama pemimpinnya. Karena pemimpin ini memasukkan dia atas usulan kelompok Mu'tazilah. Walam yasbut anhu annahu da'a alaihim. Tidak ada keterangan dari kitabnya atau para ulama sunnah bahwa Imam Ahmad itu menjelek-jelekan atau mendoakan jelek pemimpinnya, tidak. Padahal di penjara diseret kakinya itu. Subhanallah, punya ilmu ya. Teringatnya kepada Allah. Yaku apa katanya? Au takallama fil, atau ngoceng, ngomel, menjelek-jelekan, ngamuk sama pemimpinnya, tidak. Ahli hadis ini yang kita warisi sekarang hadisnya, bal sabara, tetapi bersabar. Allah menolong orang bersabar, bukan menolong orang demo. Lihat, orang demo tidak ditolong oleh Allah. Wa kanatil akibatu lahu, maka akibat pungkasnya yang baik oleh Imam Ahmad karena bersabarnya. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Falladzina yad'una ala wulati umuril muslimin, adapun orang yang selalu mendoakan jelek kepada pemimpinnya, laisu ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah, ini bukanlah madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wa kadzalika alladzina la yad'una lahum, demikian juga orang tidak pernah mendoakan baik pemimpinnya, tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza alamatun anna indahum inkhirafan an aqidat ahli sunnah wal jamaah. Ini terbukti bahwa mereka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang mengatakan ahli sunnah wal jamaah kok demo, itu hanya pinjam nama. Ibaratkan dia punya makanan tapi hanya
dipunyai, tidak dimakan. Begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan. Ya, semoga keterangan singkat ini ya Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kepada pemimpin kita, dan semoga Allah Ta'ala tetap memberi kesabaran kita pada pemimpin kita, dan mudah-mudahan negeri ini tetap aman. Kita sambut keamanan ini dengan menuntut ilmu, ya, dengan yaitu beramal saleh, dengan mentaati pemimpin yang sah. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala dunia dan akhiratnya. Ada pertanyaan? Ya. Tolong kemudian dibagikan konsumsinya. Silakan. Ya. Ya. Oh, tauhid mulkiyah atau tauhid ya tidak, tauhidnya tidak ada tauhid mulkiyah, tauhid hakimiyah, pemerintah untuk merebut pemerintah, enggak. Penyimpangan. Itu orang bukan ahli sunnah. Tauhidnya tiga: tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dalilnya alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Ya. Maliki yaumid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Surat An-Nas yang terakhir, qul a'udzu birabbin nas, tauhid rububiyah. Malikin nas, tauhid asma wa sifat. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. Jelas. Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tak lupa kami menyampaikan jazakallahu khairan kepada orang tua kami, Bapak Kepala Desa yang bersabar ya menunggu di dalam perjalanan dakwah ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kesehatan kepada beliau, kemantapan iman dan juga kesabaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.